Saya tidurnya di lantai Pak Denny akhirnya. Tidur di lantai. Emang keputusan pertama paling bagus apa? Memilih istri saya. Oh, memilih istrimu gitu ya. Oh, itu pernah diancam lisan oleh Pak Atta juga berarti kan? Itu kan salah. Kalau prinsip saya sih pendapatan boleh naik, tapi untuk gaya hidup harus bisa dipertahankan di level yang sama gitu sih. Dikasih kesempatan jadi GM, mau nggak? Mau nggak? Iya pasti mau Pak. Oh ya. Hai sahabat sekelas, kita jumpa lagi semuanya di Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Baik sahabat sekelas, hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat. Ya, kita harus hidup dengan dahsyat. Dan kali ini, pagi hari ini kita jumpa lagi di Inspirasi Sekelas. Ya, kita akan bercerita-cerita lagi tentang inspirator yang ada di dalam JNT Express Jawa Timur ini. Ya, dan pagi hari ini saya memutuskan untuk podcast sambil memakai masker. Kenapa? Ya karena belakangan hari ini lagi marak pertambahan case-nya di Indonesia yang disebut varian Delta, varian yang lebih menular lagi dan banyak menyerang sekarang ke masyarakat Indonesia, terutama untuk anak berusia 18 tahun ke bawah dan bahkan ke balita yang katanya dulu tuh jarang kena, sekarang itu lebih kena. Dan tadi pagi saya barusan dapat berita lagi dari ketuanya IDAI, ya Ikatan Dokter Indonesia itu, katakan 50% case kematian adalah balita. Ya, jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan podcast ini, yang rumahnya ada balita, itu tolong dijaga, jangan dibawa kemana-mana dulu, karena walaupun pakai masker taat protokol kesehatan, kalau keluar tuh pasti lupa diri sudah. Ya. Kita taat, orang lain belum tentu taat. Jadi jangan bawa mana-mana dulu kalau nggak mendesak. Ya, benar mendesak baru kita bawa misalnya ke dokter dan sebagainya. Kalau misalnya cuman ya kalau makan ya sudahlah, beli makan di rumah aja atau apa, jalan-jalan nanti dulu lah, tahan dulu 2 minggu. Ya jangan kemana-mana dulu, saling jaga. Anak kecil itu, balita tuh masih imut-imutnya, masih lucu-lucunya, kita jaga dengan baik. Ya. Itu saran saya. Dan kecuali kita menjaga protokol kesehatan, ya kita juga tetap harus menjaga imun tubuh kita, yaitu selalu rajin berolahraga, ya, mengkonsumsi makanan-makanan sehat, menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat seperti merokok lah, makan makanan junk food lah, ya, tidur sampai siang gitu kan. Lalu selalu berpikiran positif, ya, pikiran positif itu ya sangat penting sekali. Pikiran positif membuat kita bahagia, dan bahagia itu menumbuhkan imun tubuh kita. Ya, jadi sangat penting sekali. Nah, salah satu berpikiran positif yaitu nonton podcast kita, ya, di Inspirasi Sekelas, ya, karena kita selalu menyajikan inspirasi positif, kisah-kisah positif yang bisa kita ambil dari sini untuk memberikan semangat positif dalam hidup kita semuanya. Nah, pagi hari ini kita telah kedatangan salah satu, ya, Lawas juga, orang Lawas juga, ya, di daerah yang sudah bergabung di JNT, dan mungkin kita bisa cerita-cerita lebih dalam lagi kisah-kisahnya selama berkarir di JNT seperti apa, ya. Kita panggil dan sambut Muhammad Agus Haryanto. Yeay. Ya. Mas Agus, apa kabar? Baik, Pak Denny. Akhirnya dapat undangan di podcast Pak Denny ya ini ya. Oh, dapat undangan. Dinanti Ya. Mas Agus, tugas sekarang di mana? Sekarang di area Blitar, Pak. Di Blitar ya. Status ya, sekarang? Jomblo? Sudah menikah, Pak, sekarang, Pak. Oh, sudah menikah tapi masih fleksibel nggak? Fleksibel untuk sudah sold out. Sold out, Pak. Sold out, tapi
fleksibel katanya. Ya, masih boleh DM. Nomor rekening tapi DM yang lain jangan gitu kan. Bukan kamu DM saya kasih nomor rekening, bukan DM nomor rekening sudah saya transfer, jangan. Ya, bercanda. Ya biar nggak terlalu tegang. Biasanya pagi-pagi dateng gini, oh yo, nah, gini agak. Ini Mas Agus ini sudah ada anak? Sudah 1 Pak, alhamdulillah. Istri? 1 juga ya. Oke, asli? Asli saya Kediri Pak. Asli Kediri. Iya. Asli Kediri, sekarang tugas Di Blitar gitu ya. Keluarga istri dari? Di Kediri juga. Oh, di Kediri satu kampung ya. Satu kampung. Kira kamu culik dari tetangga lain enggak ya? Oke. Agus, kamu mulai kerja tuh dari promotor ya? Ya, dulunya saya memulai karir di Jet Group ini sebagai promotor Pak Denny. Oh, di promotor. Itu Iya. tamat sekolah langsung jadi promotor. Belum, itu setelah ada beberapa pengalaman yang beberapa tahun sih untuk bekerja, akhirnya join di Jet Group ini sebagai promotor. Oh iya. Gimana kerja jadi promotor? Harusnya seru dong. Luar biasa sekali Pak Denny, sangat seru sekali. Ya kalau saya lihat tuh orang kerja promotor seru loh. Ya nggak, Iya. kamu toko apa, street atau mall? Kebetulan dapat toko awalnya di toko yang kecil sih Pak Denny. Jadi satu counter yang kecil. Street berarti? Iya, yang di street. Terus tidak lama 1 bulan atau 2 bulan saya dipindah di toko yang lebih besar. Tetap di street. Tetap tapi di bukan street di tapi mall. lebih toko yang lebih besar. Betul. Oh, transaksi lebih gede dong. Pasti gitu. Insentif lebih gede dong. Benar sekali Pak. Kalau promotor tuh masuk jam berapa, pulang jam berapa sih? Kalau dulu sih saya promotor itu jadwalnya sibuk sekali karena pagi itu karena penempatan saya di Nganjuk ya Pak Denny ya. Jadi pagi itu kita ada jadwal untuk flyering di alun-alun kota. Itu saya berangkat jam 4 sampai sana kita Jam 4 flyering. subuh? Jam 4 subuh. Oh, karena kamu di Kediri, Iya, di Kediri. ke Nganjuk. Iya, ke Nganjuk. Berapa jam? Ya 1 jam lah 1 perjalanan. jam. Lalu sana siap-siap flyering waktu itu minggu pagi itu kita flyering sebar brosur dan lain-lain, kita dance di sana heboh-heboh untuk cari perhatian orang gitu kan, sambil kita promosi di situ. Terus habis itu langsung masuk ke toko sampai malam jam 7 sampai jam 8 gitu. untung tokomu tutupnya jam 8, besok tuh tutupnya jam 10. Iya benar Pak Denny, tapi itu waktu shift sih, ada banyak tim di sana. Si pun tutup pulangnya jam 7 jam 8. Jam 7 jam 8. Tapi saya lihat promotor happy juga sih. Ya tergantung kita sih kalau happy atau tidak itu sebenarnya. Selama kita mensyukuri sama menikmati ya happy aja tetepan. Iya, promotor juga berarti butuh jam yang lumayan panjang juga ya, awal ngerintis ya. Ya sama lah kita di JNT awal ngerintis juga kayak gini ya. Tapi sekarang kan semakin stabil. Kerjaan job desk-nya kan sudah banyak juga, semakin jelas juga kan. Iya sudah. Jam istirahatnya kita juga bisa ini gitu kan. Lalu dari sana loncat ke JNT. Iya. Dulu sebenarnya waktu di Oppo itu sudah sama trainer saya waktu itu sudah ditawari untuk menjadi trainer juga sebenarnya. JNT jadi apa? Dulu trainer juga Pak Denny. Oh jadi trainer. Iya. Awal itu saya masuk jadi trainer langsung untuk yang di sini. Di JNT. Di JNT. Setahu di Oppo house-nya lebih prospek dong dulu kan? Kan iya. Sudah lebih wah. Benar. Tahun berapa tuh? Tahun 2016. 2016 kan JNT kan apalah tuh. Benar sekali. Oppo kan sudah lebih wah. Iya. Lo kok kesesat ke JNT? Atau ketipu di JNT? Ketipu nggak? Kerasa ketipu nggak? Enggak sih Pak Denny. Enggak. Dengan sadar berarti ya? Dengan sadar, sangat sadar sekali. Dulu itu pikiran saya itu gini, sebelum saya masuk di Oppo itu saya sudah berkecimpung di dunia gadget selama beberapa tahun, komputer dan gadget lah. Setelah saya melalui semua itu beberapa tahun, saya berpikiran panjang ke depannya, kok kayaknya ada yang lebih prospek gitu kan. Saya lihat ini untuk pihak ekspedisi gitu. Ekspedisi kok kedepannya kayaknya sangat prospek sekali. Tapi dulu JNT belum terkenal loh. Sama sekali belum. Iya. Karena
saya punya pikiran gini juga Pak Dini. Ketika kita di perusahaan yang sudah besar, yang sudah settle, itu kita cuma butiran debu lah. Kita nggak ada ilmu yang butiran debu ya. Iya, beneran. Jadi nggak banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari situ, karena kita cuma sebagian kecil dari perusahaan yang sudah besar sekali. Dan saya ingin ada ilmu baru, pengalaman baru, yang itu bisa saya dapat di perusahaan yang baru. Tapi kan jadi promotor berapa tahun tuh gaji sudah lumayan dong. Alhamdulillah sudah lumayan sih. Lalu pindah ke JNT gaji lumayan. Lumayan. Di awal-awal memang penuh perjuangan itu memang. Bener perjuangan ya. Kalau boleh tahu, boleh sebut angka dulu jadi promotor di Oppo tuh dapat berapa, lalu loncat sini jadi berapa itu? Ya kalau dulu 5 sampai 6 bisa untuk di promotor ya. Promotor. Itu UMR nganjuk piro iku? 1,5 Pak dulu Pak. Dulu. Iya, 1,5. Sekarang aja berapa? Sekarang kayaknya 1,8. 1,8 ya, dulu 1,5 ya. Enggak sampai kayaknya 1,3-an kayaknya. Ini bisa dapat 5-an. 5 berapa kali lipat itu? Sudah berkali-kali lipat semuanya. Itu loh. Kalau Jet Group tuh gaji orang tuh kalau kerjanya rajin tuh di atas UMR semua ya. Iya. Kalau kerja males-malesan ya itu beda lagi. Oke. Lalu ke JNT? Waktu ke JNT itu karena saya pemikirannya seperti itu tadi, dengan segala konsekuensi dan resiko yang sudah saya pertimbangkan dengan istri sama. Oh, sudah di ACC istri juga? Sudah Pak Denny. Kan istri itu pasti lebih orientasinya pada penghasilan suami. Betul. Ya itu setelah banyak pertimbangan dan sudah tahu pemikiran saya seperti itu, akhirnya istri sama keluarga saya, bapak ibu, ya sudah kalau memang kamu yakin jalan. Itu gaji pertama JNT berapa? Dulu awal itu saya masuk di JNT sama Pak Arta dikasih 2 juta. 2 juta. Awal. Kediri ya? Kediri Pak. Dulu UMR-nya berapa tuh Kediri itu masih? Kediri kayaknya masih satuan juga kan? Iya masih satuan Pak. Oh tapi sudah di atas UMR juga ya? Sudah di atas. Tapi ya jauh. Ya kalau dibandingkan yang dulunya masih jauh. Nah itu biasanya tuh gaya hidup tuh harus berubah tuh pasti. Pasti ya kalau itu. Itu sudah ada anak? Belum. Kebetulan istri itu masih. Belum kamu hamilin ya? Sudah hamil Pak. Oh lagi hamil sudah kamu hamil. nodain ya berarti ya? Sudah kamu hamilin ya? Itu ya. Sudah resmi jadi istri ya? Sudah. Oh sudah ya. Oke. Lalu dengan segala konsekuensi memilih untuk pindah ke JNT. Iya. 2016 sampai 2016. Hari ini kurang lebih juga sudah mau 5 tahun ya. Betul Pak Denny. Nyesal nggak? Nggak ada penyesalan. Bahkan ini menurut saya adalah keputusan saya yang kedua lebih bagus, yang paling bagus nomor 2. Emang keputusan pertama paling bagus apa? Memilih istri saya. Oh memilih istrimu gitu ya. Oh itu uang jajannya ditambah ya. Iya itu harapannya. Uang jajannya tambah ya. Oke. Dan sesuai dengan ekspektasi kamu nggak? Melebihi ekspektasi saya. Melebihi ekspektasi. Iya. Apalagi pas pandemi ya. Benar sekali. Pandemi ini sangat luar biasa sekali. Di perusahaan-perusahaan lain pun sudah beritanya WFH. Bukan WFH sih. Bukan WFH. Part time apa biasanya masuknya Senin Kamis. Iya. Dibayar juga Senin Kamis sesuai tanggal masuk. Betul. Kita ada nggak suruh masuk Senin Kamis? Nggak ada. Suruh masuk terus Pak. Masuk terus ya? Iya masuk terus ini. Gak ada liburnya makan ya. Ekstra ya. Ya, jadi sahabat sekelas, kalau hari ini kita sudah 1,5 tahun pandemi ini, kita tidak ada pengurangan gaji, THR 2 kali dibayar, sudah 2 kali loh Pak, tetap dibayar dengan lancar ya. Lalu tidak dirumahkan ya, lalu kita tetap sehat ya. Kita benar-benar patut bersyukur sekali ya, karena kita adalah orang yang paling dicintai dan paling dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita harus sangat bersyukur itu. Dan kita sebagai warga-warga JNT juga sangat bersyukur sekali mendapatkan, kecuali diberi kesehatan, karena kan kita juga kegiatan kita tuh lumayan padat juga ya, tapi selalu diberikan kesehatan
dan diberikan pekerjaan dengan penghasilan yang layak, dan tidak ada pemotongan gaji, pengurangan gaji karena efek pandemi. Kalau tapi Mbak, itu saya dapatnya ini, itu lihat dulu, kamu stop name dulu, kerjanya seperti apa gitu kan. Kita masuknya 25 hari, masuk bener nggak 25 hari? Kalau masuk 25 harinya kerjanya gimana gitu kan, bener nggak? Orang kita kirimnya 100 paket, kamu kirimnya berapa paket gitu kan. Kirim paketnya bener nggak, beneran dikasih dengan baik atau misalnya asal kasih aja. Itu kinerja kita yang kita stop up name, kita screening, baru kita bisa dapat jawabannya. Karena banyak kok teman-teman kita sering-sering sini itu dari sprinter, dari apa dan sebagainya, merasa sangat bersyukur sekali dan sebagainya. Kita ambil sisi positifnya ya, sahabat sekelas. Kalau kita dengar cerita-cerita yang negatif, ya dapatnya negatif terus, ujungnya semua negatif yang masuk, gak bagus. Positif, semuanya positif masuk. Ya kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Ya. Oke, lanjut ya, masuk gente. Ya, ada dengan gajinya turun 50%, gaya hidup juga turun, bertahan, tapi yang merasa keputusan itu gak salah. Tapi kan perjalanan itu kan cukup lama kan, selama berapa tahun itu ya. Kamu terus menunggu dong. Betul Pak Denny. Lalu pernah ngerasa mau mundur enggak? Nah, itu tantangannya ya. Tantangan terbesarnya adalah ketika sudah masuk sini, kita planningnya itu kan jangka panjang ya Pak Denny. Ekspektasi saya ini memang jangka panjang. Tapi kan nggak seindah dengan ekspektasi. Iya betul sekali. Dan perjuangannya itu ya di situ itu. Ketika kita ada planning jangka panjang, pasti kita harus siap dengan konsekuensi yang ada. Sedangkan waktu pertimbangan sama istri saya dulu itu sudah mempertimbangkan aspek itu. Jadi akhirnya ya kayak tadi. Tapi kamu pertimbangan jangka panjang berapa tahun? Ya mungkin 1-2 tahun ya. Lalu realisasinya? Hampir 3 tahun Pak. Lo gimana jadi? Ya, anak brojol, push biaya tambah naik tuh. Benar. Kalau untuk itu sudah ada persiapan dana sebelumnya. Oh, untuk dulu kerja rajin menabung ya? Betul Pak Denny. Kalau prinsip saya sih pendapatan boleh naik, tapi untuk gaya hidup harus bisa dipertahankan di level yang sama gitu sih. Gitu. Jadi untuk biaya anak masih tercover ya? Iya, kalau anak tercover. Tapi tantangannya dulu itu waktu saya memutuskan di sini, yang pertama itu saya kuliah Pak Denny masih. Oh, masih kuliah. Dan kuliah itu 2 orang, saya sama istri saya sekalian. Oh. Tantangan terberatnya di situ. Tapi alhamdulillah istri saya juga bekerja waktu saat itu. Jadi walaupun di saya mengecil, tapi di sisi lain masih tetap. Sekarang istri masih kerja? Sekarang sudah di rumah Pak Denny. Semenjak ada anak? Semenjak ada anak. Berarti kuliahnya tamat nggak? Tamat Pak. Oh, tamat ya Mas ya. Perjuangan yang sangat tidak bisa dilupakan. Iya. Kalau kerja sambil kuliah itu luar biasa. Jujur saya sangat respect sekali sama teman-teman kita yang kalau misalnya bisa bertahan kerja sambil kuliah. Karena sudah kerja sudah capek full time, kita juga nggak bisa kerjain PR di tempat kerja karena ada kerjaan juga. Lo pulang terus kuliah tuh sampai malam dan banyak PR lagi. Saya pernah coba kayak gitu dan saya langsung menyerah. Jadi saya sangat respect sekali sama teman-teman yang bisa menamatkannya dengan nilai yang bagus lagi. Bagus nggak nilainya? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya masih ya. Oke, luar biasa. Lanjut, gimana lagi? Ya waktu di situ saya akhirnya kalau kita di titik tertentu, mungkin di titik yang paling rendah, itu kayak ada mode survive gitu Pak Denny. Jadi saya harus berpikir keras gimana caranya, gimana ini sekian, istri saya sekian, kebutuhan kan, gimana saya harus dapat lebih gitu kan. Akhirnya mau nggak mau saya jaga lilin. Bukan ya? Bukan Pak Denny. Beberapa tahun lalu waktu keadaan seperti itu akhirnya saya berpikir keras gimana caranya ada pendapatan tambahan. Dan akhirnya ada Pak Denny. Istri saya karyakan untuk jualan online gitu kan. Oh, istrinya jualan online juga? Iya. Kamu double dong, sudah dapat istri, dapat karyawan lagi. Lah itu Pak. Dapat teman hidup lagi. Lah. Itu istri jual online waktu hamil juga?
Waktu hamil. Astaga. Kerja juga. Kerja juga. Kuliah Pak. juga. Kuliah juga. Lihat tuh. Ya itu perjuangan, Pak. Perjuangan. Dia tahan ya sama kamu ya? Iya, Pak. Nggak tahu itu. Tapi tahan sampai sekarang kan? Iya. Kesambet, Pak, kayaknya. Kesambet ya. Nah, itu namanya perjuangan seorang istri. Kadang tuh kalau kita ngomong capek, kok bayangan lagi istri lebih capek loh. Benar. Pekerjaan rumah itu kalau mau nggak habis lagi. Rumah pakai pembantu nggak? Enggak, Pak. Nah itu apa lagi ya? Itu kalau kita capek-capek pulang capek, pikirin tuh istri-istri rumah tuh harusnya tuh lebih kuat mereka tuh, lebih capek kerjanya tuh. Luar biasa. Lanjut, sudah itu dapat online iya, jalan juga. Online jalan itu. Masih jalan nggak sampai sekarang? Sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Masih jalan, bro. Istri resign dari pekerjaannya. Iya, konsentrasi. Akhirnya setelah itu jalan, ya saya putuskan daripada kamu tetap di sana, kasih anak-anak kita, akhirnya ya itu, Pak. Saya suruh fokus di online saja. Luar biasa ya. Iya. Ya. Dan pastinya full support JNT pastinya. JNT ya. Dan itu salah satu jalan keluar juga kan. Iya, kan? Oh pantas. Jadi ini JNT mah butiran debu aja katanya. Oke, kita lanjut lagi ke laptop nih, sudah nyasar kemana-mana. Lalu awalnya kerja di JNT, datang training ke Surabaya. Itu ceritanya tuh nebeng ya. Benar, Pak Denny. Jadi awal-awal dulu saya masuk kan langsung jadi trainer. Jadi training itu nggak sehari 2 hari, tapi kemarin itu dijadwalkan Sabtu Minggu kalau tidak salah. Jadi langsung ada info sama HRD. Dulu trainingnya belum ada fasilitas mes ya? Belum ada, Pak. Mikir sendiri masih ya? Iya. Saya berpikir, wah ini gimana terus 1 minggu ini saya tinggal di mana gitu kan. Dulu sekarang yang training ke Surabaya ya, bersyukur loh. Tapi sama pandemi nggak ada ya. Sebelum pandemi itu kita training bersyukur loh ada fasilitas mes loh. Dulu kagak ada ini loh ceritanya. Semuanya bukan trainer, semuanya nggak ada. Pokoknya kamu datang aja. Ongkos aja nggak dikasih. Interview juga ke Surabaya dulu? Betul Pak, dulu di Surabaya semua. Interview, training, semua dipusatkan di Surabaya. Mau di ujung kulon sana, datangnya ke Surabaya pokoknya. Luar biasa. Lalu nebeng temen mana? Dulu itu karena teman tapi mesra. Bingung Pak Denny sebenarnya dulu itu. Saya nggak pernah ke Surabaya gitu kan. Notabene dulu saya di pekerjaan lama itu lebih ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Semarang, Jogja, Magelang, Solo. Lah ini waktu di sini suruh training di Surabaya saya nggak ada relasi sama sekali. Akhirnya saya menghubungi salah satu atasan saya itu yang dulu di pekerjaan lama. Saya minta tolong bener-bener. Ini saya ada training di Surabaya tapi tidak ada tempat tinggal. Saya minta tolong untuk nginap di situ bisa atau tidak gitu Pak Denny. Dan alhamdulillah bisa dan nggak apa-apa tapi kosnya seadanya gitu. Kasurnya cuma cukup untuk 1 orang gitu kan. Oh, kamu tidurnya di mana? Saya tidurnya di lantai Pak Denny akhirnya. Tidur di lantai beralaskan tikar gitu sama ada kardus supaya tidak dingin. Ya sudah itu aja gitu. Selama seminggu? Selama 1 minggu. Itu saya melakukan seperti itu. Jaraknya jauh nggak dari kantor? Di belakang apa itu? Cito ya kalau nggak salah Pak Denny. Nggak jauh berarti? Nggak jauh. Tapi lumayan juga. Iya. Dan itu saya nggak tahu kiri kanan gitu kan. Yang tahu hanya dibilangin nanti lurus aja kalau sudah ketemu Cito hubungi saya gitu. Untungnya nggak nyasar. Oh dari Kediri motoran berarti? Motoran Pak Denny, motoran. Oh ya. Sudah ada GPS tapi kan? Iya dulu ada sudah. Dulu kalau saya ngerantau di Jakarta smartphone baru mulai itu GPS tuh masih kuotanya tuh masih sistem buka tutup. Kadang buka kadang tutup. Kenapa kuota masih mahal? Mahal sekali dulu. Ya saya sering ikutin plang-plang warna hijau di Jakarta di jalan tuh dan suka ketutup pohon dan ujung-ujungnya kadang tuh sini ke Manggisan belok kiri gitu kan lurus lagi belum sampai ke Manggisan sudah beda lagi plangnya nggak ada tulisan ke Manggisan kemana lagi nih. Saya pernah kayak gitu. Oke balik lagi. Masuk JNT orang baru datang ke kantor training rasanya gimana tuh lihat kantor JNT? Ya terus aja ini nggak apa-apa ya ini. Dulu masih di Prapen ya? Masih di Prapen dulu. Iya di Prapen. Jadi
harapan saya atau mungkin sudut pandang saya itu kantor pusat nih berasik, gitu kan. gede, itu kan buah gitu kan. Cuma ruko sekian ya gitu kan. Masuk itu jalan aja susah gitu kan, banyak orang sortir gitu kan. Terus waktu masuk itu waktu sudah agak siang, jadi mungkin teman-teman yang sprinter dan lain-lain itu sudah baru setelah kirim atau gimana gitu, sudah baunya tidak mengenakan gitu. Dulu kamu siapa di training sama siapa trainernya? Pak Barok dulu. Pak Barok masih ya? Iya. Oh, orang lawas itu. Iya. Trainernya satu Jatim masih Pak Barok sama dulu Pak Wirawan, ada 2. Saya masuk ke 3. Ketiga ya. Oh, Sigit belum masuk itu? Belum. Oh, berarti Pak kamu Sigit ke-4 itu. Keempat ya? Oh, oke. Wirawan itu Malang itu. Iya. Itu trainerku dulu. Ya, oke. Orang kedua memang dia tuh. Orang kedua. Oke. Lalu pas kamu masuk gimana cara beradaptasi dengan JNT yang biasanya promotor yang wow JNT yang beda? Tantangannya di situ sih Pak Denny. Jadi setelah dari promotor itu kan kita berhubungan dengan anak-anak muda gitu kan. Yang wow. Iya, anak-anak muda. Pagi liatnya AWW itu kan. AWW ayu loh. Nenggelis gitu kan. Sedangkan masuk di sini itu liatnya tuh akang-akang. Sangat beda sekali lah, dan di situ kita dituntut untuk menyesal nggak sih liatnya tuh akang-akang jadinya nggak lihat lagi itu nenggelis. Merasa tertantang sih Pak, sebenarnya tertantang. Jadi kita dulu kalau ngomong sama orang promotor itu gampang banget gitu. Kita ngomong apa itu nyambungnya gampang gitu loh Pak Denny. Sedangkan kita masuk di sini apalagi di awal-awal dulu itu sudah angel ya, berumur gitu angel kan, ya, wes angel ya tuturannya. Iya. Dan posisinya saya trainer, orang baru kok training gitu kan. Kamu tahu apa? Pasti kan gitu, ada pertanyaan gitu. Lah itu sangat menjadi tantangan besar sekali buat saya waktu itu. Dan akhirnya lambat laun ya saya merubah cara pola komunikasi saya. Kalau dulunya dengan promotor mungkin langsung direct itu dia langsung mengerti gitu ya. Karena di sini kita menghadapi orang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula, akhirnya ya mau nggak mau saya harus merubah cara komunikasi saya dengan mereka. Yang komunikasi yang masuk ya individual Pak Denny. Maksudnya ketika mau ngomong itu, ayo Pak kesini dulu Pak, ngopi dulu lah, itu baru masuk gitu loh. Kalau yang secara formal itu mereka nggak bisa terima. Disogokin pakai kopi berarti. Iya, ayo Pak ngopi dulu Pak. Gitu. Itu baru mereka baru mau nerima masukan kita. Sangat luar biasa sekali dulu itu. Wah, teman-teman kayak kita sambil ngopi, sambil ngerokok gitu kan, ngomongnya gitu kan. Karena kayak gini kan, pas lagi ngomong ngopi, tipsnya tuh aja ngopi tuh kayak gini kan. Pas kamu ngomong dia ngopi, inggeng gitu kan. Iya mungkin kayak gitu juga. Masuk waru, itu tipsnya loh. Bener tuh sama-sama teman-teman lapangan tuh biasanya ajak ngopi aja, wes. Semuanya ngopi sama ngerokok tuh wes sudah selesai. Tapi pandemi itu kurangin ngerokok ya? Iya Pak. Untuk jaga kesehatan ya. Kalau bisa mah di stop. Biar imun tubuh terjaga gitu. Oke. Lanjut kembali ke laptop ya. Katanya kamu juga pernah keliling 10 kota sendirian ikut mobil transporter. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi posisi dulu itu memang trainer masih ada 3 ya Pak Denny ya, satu Jatim dengan pembagian wilayah. Pak Kamu Barok itu di pegang Surabaya Kediri pusat. kan? Iya, dulu saya di Kediri itu sendirian sama Pak Arta dulu. Waktu pertama kali saya masuk setelah training di sini, langsung tuh sama Pak Arta, hari ini kamu berangkat ke Blitar gitu. Dulu itu seperti itu, karena waktu itu Blitar masih banyak masalah gitu kan, banyak kendala, harus ada yang stay di sana. Ya langsung Pak, itu hari itu juga suruh ikut transporter berangkat ke sana gitu. Jadi berangkat itu apa itu namanya, ngepaskan jamnya transporter itu lebih pagi otomatis, dan pulang ya ngikut jadwalnya transporter. Dulu kan masih satu mobil saja, satu rit saja. Iya, satu rit saja. Jadi pagi sampai malam sekali ya nebeng transporter itu. Ya, biasa itu, saya juga sama kok.
Dulu saya nggak bisa nyetir dari Malang mau ke Surabaya, saya ikut Transwater pulang sini. Iya benar. Sampai ke Gateway. Saya Malang itu. Belum tahu mana-mana juga gitu kan. Mau nggak mau ya harus ngikut Transporter itu biar tahu DP-nya di mana. Sama. Perjuangan ya. Perjuangan sekali Pak. Gitu ya. Nggak bakal dilupakan itu. Dulu saya kayak gitu. Ikut dari Malang ke Surabaya, Transporter bawa bukannya tambah santai, Transporter bawanya tambah gugup. Nah, lebih santai bawa barang katanya daripada bawa Pak Denny katanya. pasti takut Pak. Jadi nyetirnya pelan-pelan gitu kan. Nggak sampai malah. Dan waktu di ikut Transporter itu yang paling menantang kalau jalan ke Madiun, Ponorogo itu yang paling menantang juga Pak Denny. Jadi berangkat paling pagi, ke sana pun mau nggak mau harus menginap di DP gitu. Jadi tidur DP gitu. Sudah biasa berarti. Sudah biasa. Tapi katanya kecuali itu kamu juga pernah sampai ditugaskan di Pacitan? Ya Pak Denny, pernah. Zamannya siapa tuh? Kalau ke Pacitan itu zamannya Pak Leo. Oh sudah Leo. Iya, kalau Pak Arta itu mana yang ada masalah ya situ gitu kan. Lalu gimana rasanya tinggal di Pacitan? Tahun kemarin atau udah tahun lalu ya? Iya, tahun lalu Pak. Tahun lalu ya. Challenge sekali sih di sana memang. Tapi Pacitan tuh pantainya kan api-api. Bagus banget Pak kalau Ya, pantainya. kalau sekarang kamu lari ke pantai aja. Tapi jangan sampai lupa naik ke pantai. Itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali di Pacitan karena itu titik terjauh di Jawa Timur mungkin. Dan medannya itu ya nggak bisa disamakan. Oh saya kalau Pacitan kayak gini saya. Biarin sampai bawah saya kayak gini. Iya Pak. Sangat luar biasa sekali di sana. Walaupun turun kayak gitu, di Ponorogo turun tuh kan nanti bisa ada belokan tuh bisa kelihatan pantai bagus kan? Iya Pak, iya Pak. Ada kan? Ada. Yang gunung itu turun itu kan? Nggak tahu di mana tuh saya kayak gini pokoknya. Ada pantai bagus enggak? Jadi saya ke Pacitan itu naik motor juga Pak Denny. Naik motor? Iya naik motor juga. Jadi saya ke Madiun, di Madiun sama RM namanya Fabrian yang tadi kesini naik motor nggak? Tidak Pak Denny, tidak. Sudah anak naik motor ya? Setiap hari masalahnya. Oke, lanjut. Iya, waktu di Pacitan itu perjalanan ke sana itu karena untuk mobilitas di sana ya. Saya karena ke sana juga mau cek medannya kayak gimana gitu kan. Yang dihadapi teman-teman seperti apa. Akhirnya saya putuskan untuk naik motor sama Mas Fabrian yang menjabat di sana waktu saat itu. Jadi dari Madiun itu naik motor Scoopy-nya dia sampai mesinnya panas sekali Pak itu. Berapi nggak? Belum. Jadi dari Ponorogo sampai ke Pacitan itu tidak ada lampu merah sama sekali. Jadi hampir 1 jam lebih itu kita naik motor. Gimana ada lampu merah jalan gunung? Lah ya Pak. Terus waktu lagi masuk ke Pacitan ada lampu merah 1 yang awal masuk Pacitan itu tidak ada komando, tidak ada apa. Kita langsung waktu lampu merah itu langsung otomatis kita berdiri gitu sama mijetin bokong gitu Pak. Dan itu bebarengan saya, dua-duanya langsung seperti itu. Saking lamanya perjalanan. Memang sih, apalagi jalan gunung boleh kilo-kilo. Iya. Perjuangan ya. Perjuangan sekali di sana. Oke, masuk lagi cerita Pacitan. Kamu lalu dipindahin Pacitan kok mau ya? Berapa lama tuh Pacitan? Dulu 6 bulan Pak Denny. Kok mau? Di sana. Ya sudah tugas. Itu PP Kediri Pacitan? Tidak Pak. Tidak Pak. Ya karena di sana memang lagi butuh dan ditugaskan diberi kepercayaan sama Pak Leo untuk bantu di sana. Akhirnya ya itu sudah kewajiban saya. Ditantang Pak Leo ya? Iya, siapa yang mau bantu Pacitan? Langsung ditunjuk Pak, enggak gitu. Oh enggak ya kan? Oh saya tahu Leo bukan langsung ditunjuk. Saya tahu ceritanya. Dia cerita sama saya. Saya sudah tanyain satu-satu. Siapa yang mau pada diem? Ujungnya mau nggak mau saya tunjuk. Itu yang paling betul. Ini kan versi saya, dia sama versi saya beda kan. Ujungnya ngaku. Mau nggak mau ujungnya Pacitan ya wes lah. Berangkat gitu. Nggak ada mikir mundur. Tidak ada Pak.
Walaupun ditunjuk. Iya. Iya karena butuh Pak Denny. Itu butuh gara-gara butuh pekerjaan atau memang karena memang tanggung jawab? Ya dua-duanya Mbak Denny. Dua-duanya. Karena kita butuh suatu pekerjaan ini dan sangat bersyukur sekali menjadi di mimbar yang sebesar ini dan perusahaan sebenefit ini. Akhirnya mau nggak mau tugas seperti itu ya hajar saja gitu kan. Tapi contoh ya, kalau pekerjaannya dengan mimbar kayak gini, misalnya contoh kalau di tempat lain tuh ada juga pekerjaan ya mungkin gajinya kurang lebih dengan yang kamu dapat sekarang dan tantangannya lebih rendah. Kamu mau take itu atau tetap di sini? Saya pastikan tetap di sini. Kenapa? Karena feel-nya sudah berbeda Pak Denny. Feel-nya Maksudnya beda. feel itu kita dari awal di sini itu nggak ada orang loh yang tahu JNT itu apa, bahkan orang tua saya JNT itu apa nggak tahu gitu loh. Sampai sekarang siapa sih yang nggak tahu JNT gitu kan? Itu merupakan kebanggaan tersendiri. Dan ada satu lagi sebenarnya tuh, bahasa keren itu future value. Ya Pak. Ya kan future value kita ini kan potensi bisnis kita ini kan masih memiliki masa depan kan. Coba kamu sekarang dinobatkan dikasih kesempatan jadi GM, mau nggak? Mau nggak? Ya pasti mau Pak. Oh ya. Tapi GM-nya itu ada GM perusahaan warnet. Nah itu. Warung internet, mau nggak? Pasti nggak mau. Atau hotel? Nggak ada masa depan sudah. Sudah tutup. Mau jadi GM tapi GM-nya lain. Lah itu. Future value juga harus kita perhatiin ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat potensi-potensi yang udah mulai merosot. Misalnya perusahaan taksi konvensional. Kita ngomong yang sekarang tuh sudah digantikan oleh taksi online dan sebagainya. Yang future value-nya tuh taksi online. Dan sekarang kamu dapat kesempatan nih di perusahaan taksi konvensional jadi GM, mau nggak? Nggak mau Pak Denny. Itu future value namanya. Ya. Oke. Jadi sahabat sekelas kalau misalnya cari pekerjaan itu kecuali biasanya kan orang suka tanya masuk hari apa, libur hari apa, masuk kerja berapa hari, jam kerja berapa, gaji yang ditawarkan berapa gitu kan. Gak salah sih. Ya. Tapi jangan nanti gara-gara selisihnya tuh si perusahaan ini yang future value-nya tuh kemungkinan semakin merosot itu gajinya memang mungkin 4,5 ya, kalau UMR Surabaya kan 4,5. Lalu di satu perusahaan lagi yang gajinya itu 4 juta selisih 500.000 misalnya, contoh kita ngomong ya. Perusahaan ini gajinya di bawah UMR kan 4,3, itu 4,5 di atas UMR tuh. Sudah saya pilih sana. Tapi yang sini ada future value. Jangan gara-gara cuma 500.000 tuh ini stuck di sini dan besok-besok ini perusahaan ditutup, yang ini naik terus 4. Oke, langkah awal 4. Besok-besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Dari perusahaannya ada future value naik terus, dan di sana kita berkembang terus. Ada bangun tidur tuh ada pekerjaan yang harus kita kejar, ada target yang harus kita kejar, ada hal yang harus kita lakukan. Satu lagi cuma nunggu perusahaan itu tutup. Pilih yang mana? Kalau saya pilih yang ini, gaji lebih kecil nggak apa-apa, tapi bangun tidur saya ada target yang harus kejar. Ya, sekarang gaji lebih rendah nggak apa-apa, tapi future masa depannya ini akan memiliki value yang lebih tinggi dibanding yang ini. Ya mungkin 2 tahun lagi perusahaan ini sudah tutup, perusahaan naik. Contoh kita JNT, ya 2 tahun lalu sama 2 tahun ini beda loh. Makanya diterjang pandemi ini bukannya kita goyang, malah tambah kekar gitu kan. Itu namanya future value. Ya oke. Lalu pertanyaan berikutnya, pernah gak nyangka atau memang sudah targetin masuk JNT sampai duduk jabatan ini? Kalau boleh ditanya seperti itu, sangat sama sekali tidak menyangka Pak Denny. Tapi berarti targetmu jadi apa? Target saya itu sebenarnya yaitu tadi pengalaman hidup sama jangka panjangnya perusahaan ini. Ya fitur value tadi Pak Denny. Karena di umur 25-26 itu kita sebenarnya sudah harus memikirkan. Sekarang umur berapa? Sekarang 30 Pak Denny. Oh wes tua ya, wes tua 3. 25 itu berarti waktu kamu U-turn ya? Iya. Jadi
di saat itu saya berpikiran saya harus ada perusahaan yang benar-benar bisa saya buat sampai pensiun ke depan. Masuk akal. Nah, maka dari itu saya berkorban yang tadi notabene lebih besar, tapi dengan sisi lain pengalaman saya sedikit di situ. Bukan virtue value-nya nggak bagus, tidak, tapi pengalaman ini tadi yang beda. Kalau di sini tadi saya cuma dapat sebagian kecil ilmu saja karena sudah settle duluan. Sedangkan di sini yang baru itu saya sangat amat banyak yang bisa saya pelajari. Sampai sekarang masih ada nggak? Banyak sekali Pak Denny yang banyak, belum saya punya gitu kan. Dan banyak ilmu profesional ya. Iya, apalagi kalau misalnya sudah jabatan ini lebih ke analisa data ya. Betul. Ini sudah masuk ke era DT gitu kan, kata Jack Ma. Iya, betul. Data yang lebih penting. Betul. Data kita analisa data. Tiap kali peak season ini berapa banyak, ini kita butuh core berapa banyak gitu, incomingnya berapa banyak, outgoingnya berapa banyak, terus kita hitung semua gitu kan. Dan kita diajak semua ikut mikir kan. Iya. Kita butuh berapa read ini, butuh buka cabang di mana lagi. Gitu loh. Cabang titiknya di mana yang paling bagus gitu ya. Kita pecahin cabang mana itu kan kita sudah data semua kan, walaupun kita datanya ya masih ya gitulah ya. Tapi kita terus berkembang kan. Iya Pak Denny. Oke, lanjut. Kamu kan pernah dinaungin dari beberapa leader yang berbeda ya, Mas Atas sama Mas Leo ya. Benar Pak. Apa yang bisa kamu pelajari dari mereka berdua? Wah, ini menarik nih. Pertanyaannya sangat menarik. Dari penilaian saya pribadi untuk dua sosok leader ini sangat luar biasa sekali. Yang pertama dari Pak Arta. Arta pernah marah nggak sih? Sering sekali Pak. Marah sampai bentak-bentak gitu pernah nggak? Saya diancam resign itu beberapa kali sama Tapi Pak kayaknya Arta pernah bentak-bentak gitu nggak? Kalau bentak biasanya waktu itu sih. Kalau ke saya nggak pernah. Nggak pernah perasaanku. Orangnya kan masih ngomongnya tegas tapi kayaknya nggak sampai. Iya, nggak sampai yang meluap-luap gitu emosinya, nggak sampai. Tapi diancam resign gitu. Rasanya sudah resign aja gitu. Tuh, kalau dari Pak Arta sih ini menurut saya ya Pak Denny ya. Untuk Pak Arta lebih ke di lapangan, eksekusi di lapangan. Ayo ini hajar, ini target ini harus sekian, segera achieve gitu kan. Segera gini itu praktek di lapangannya Pak Arta sangat luar biasa sekali. Dan di sisi lain di Pak Leo ini lebih ke data. Jadi datanya sangat luar biasa, detail sekali, semua itu ada lengkap itu dari Pak Leo. Jadi tim Kediri ini yang di naungan dua leader itu sangat amat beruntung sekali karena dapat paket lengkap Pak Denny. Di sisi lapangannya dapat dari Pak Arta dan di sisi data itu dari Pak Leo sekarang sudah dapat. Itu pentingnya kita namanya adalah rolling. Ya. Karena apa? Membuka blind spot dan ada kelebihannya ditinggalkan, blind spotnya nanti ada yang lain tutupin. Misalnya kayak Arta itu kan saya tahu memang dia agak lemah di data, tapi dari di eksekusi lapangan dia lebih bagus. Ya, target-target achievementnya atau apanya, lalu pendekatan ke manusianya masing-masing dia akan lebih ini kan. Di data Leo kan yang memang basicnya itu memang di titik mulai data, target data. Pokoknya semua tentang sistem kita itu sudah dikuasain dia. Dan ujiannya berdasarkan itu kan. Iya, gabungin jadi satu kan. Iya, paket lengkap kan. Combo kan. Iya, combo. Combo lengkap jadinya kan. Jadi leader Kediri itu sangat beruntung sekali sih Pak Denny. Satunya marketingnya oke gitu kan, satunya analisa datanya gitu kan. Paket combo jadinya luar biasa ya. Oke. Ini lanjut kita pertanyaan berikutnya. Pernah nggak sih ngerasa di Gen ini ngerasa paling down sama kerja sampai kepikiran untuk resign? Pernah Pak Denny. Ya waktu jadi trainer dulu itu. Karena gaji nggak ada yang naik. Ya. Ya itu sudah mulai tabungan sudah mulai menipis, sedangkan challenge-nya itu tadi masih ada tanggungan untuk kuliah 2 orang.
sudah ada anak kecil gitu kan. Nah itu tantangannya dan membuat down sekali. Katanya sudah ada planning ini. Lah itu Pak, eksekusinya ternyata tidak semulus yang dibayangkan gitu ya. Apa itu ya? Loh, iya. Alasan yang tetap bertahan apa? Ya sudah ada solusi, dan yang kedua saya tetap yakin dan perusahaan ini ke depan itu prospeknya sangat bagus sekali. Walaupun down nanti diingatkan kembali sendiri. Iya Pak. Lalu sekarang bagaimana tanggapan keluargamu dengan pencapaian kamu sekarang? Kalau untuk keluarga sih, apalagi saya anak pertama ya Pak Denny ya. Saya dituntut berapa untuk saudara? 3 Pak Denny. 3. Saya nomor 1 dari 3 bersaudara. Bawah cewek cowok? Ada cewek sudah menikah dan yang satu lagi masih sekolah, cowok. Cowok ya? Iya. Ninda? Masih ada adik cowok? Masih sekolah Pak Denny. Oh sudah ada ya? Nunggu undangannya ya? Lah di sisi situ karena saya anak pertama, saya dituntut untuk menjadi contoh yang baik untuk adik-adik saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu saya selalu membanggakan dan mencontohkan saya ke adik-adik saya. Itu sih yang paling menurut saya best moment atau achievement di keluarga saya. Jadi sosok ya, contoh ya, target juga kan. Oh kayak panggilnya apa? Abang, kakak, Mas Pak. Panggil Mas, lihat tuh Mas Agus tuh. Ya kayak gitu loh, kerjanya loh, yang serius loh, ya. Sekolah yang bener, kerja yang serius. Ya, biar bisa dipercaya gitu kan. Kepercayaan paling penting loh, bukan jabatan paling penting, tapi kepercayaan yang paling penting. Benar sekali. Nah, ya, mau kita jabatan sampai CEO, kalau misalnya nggak dipercaya percuma. Gitu loh. Mau kita jabatan yang rendah, tapi kepercayaan kita pegang terus, itu namanya future value yang lebih awet. Nah, kalau misalnya kita nggak jaga kepercayaan, mau CEO pun nggak jaga kepercayaan, besok bisa jadi staff. Karena karakter. Ya, jadi future value yang harus kita tanam itu adalah kepercayaan, integritas, ya salah satu dari nilai budaya perusahaan kita. Ya. Mas Agus, pertanyaan, kalau misalnya kamu lihat foto ini, apa yang kamu sampaikan? Sangat luar biasa sekali Pak Denny. Itu anak sama istri saya. Itu Pak. anak cewekmu ya? Iya, anak cewek. Itu istrimu ya? Iya Pak. Kok dia mau ya sama kamu? Lah ya? itu. Kesambet Pak dulu. Kesambet Pak. Ya? Kesambet. Wes cantik gitu kan. Maunya sama Mas Agus. Maunya dulu nggak punya apa-apa gitu kan. Makanya kok mau susah gitu? Banget gitu. Mau dimanfaatin banyak lagi loh, kerja cari ini. Iya. Pantasan ya. Keputusan kamu ada 2 yang paling tepat ya. Iya, yang pertamanya itu Pak pasti. Iya. Kalau lihat foto itu sih, menurut saya segalanya sih Pak Denny. Keluarga adalah segalanya ya. Keluarga adalah segalanya. Sampai dapat pasangan yang saling mengerti ya. Benar. Menjaga gitu ya. Yang mensupport gitu kan. Waktu saya lagi down, sedown-downnya yang tadi itu, yang support ya istri saya gitu. Saya bisa duduk di sini pun sekarang ya tidak lepas dari dukungan dari istri saya juga. Sebenarnya tuh kata orang tuh cari pasangan tuh paling penting ya. Tapi sebenarnya tuh menurutku bukan cari pasangan paling penting, tapi pasangan kita sudah dapatkan. Jadi kalau misalnya ngomong salah pasangan tuh bukan salah pasangan, tapi apa? Saling supportnya. Betul. Saling mengertinya. Kita nggak bisa nuntut orang lain untuk pasangan kita mengerti kita aja, tapi kita nggak mengerti sama mereka. Jadi biasanya support yang kita dapatkan itu adalah pasti timbal balik dari apa yang kita berikan pada pasangan kita. Nggak ada namanya sisi satu aja, ada sisi dualisme gitu kan, karena kita makhluk sosial, ada simbiosis mutualisme. Contohnya pada hari ini ya Mas Agus ya, saya tanya ya, misalnya istrimu sendiri tuh nggak support kamu, cerewetin dan sebagainya, kamu bisa support balik gak? Iya itu Pak. Nggak bisa kan? Iya. Jadi bisa support kamu, pasti di sisi lain kamu pasti juga ada support dia kan. Yang saya support kan. Nah ini salah satu tips untuk hubungan langgeng, tetap bahagia dengan pasangan masing-masing itu adalah saling supportnya, saling pengertiannya, betul? Betul sekali Pak. Ya. Take and give lah ya Pak ya, itu betul. Betul.
saling memberi. Anaknya lucu juga ya. Baru satu, nggak nambah? Belum Pak, belum. Belum ya, bukan belum, enggak ya. Belum. Nambah. Sudah ada planning sih. Tim sepak bola atau tim 11 basket gitu Pak ya. Tim basket, tim sepak bola, tim volley. Tidak. 2 anak cukup Pak. 2 anak cukup ya. Kan apa namanya kata orang tuh, banyak anak banyak rezeki. Iya, banyak anak banyak rezeki, tapi jangan lupa tanggung jawab untuk Oh gitu ya. Oke. Kamu juga katanya tuh pernah ditawarin untuk balik ke pekerjaan lamamu dan kamu nolak untuk bertahan di JNT. Nyesel nggak? sangat amat tidak menyesal Pak Denny. Dan itu keputusan itu tadi yang saya infokan, keputusan nomor 2 terbaik dalam hidup saya sampai saat ini. Masuk, lo ditawarin lagi. Mungkin ditawarin dengan apa namanya gaji yang menggiurkan pastinya. Pasti dulu menggiurkan, sangat menggiurkan dan ada benefit lain. Lalu kalau misalnya hari ini kamu terima ya, contoh ya penawaran itu ya, kamu lost di sini ya di JNT ini, kamu coba bayangkan sekarang kondisimu seperti apa? Ya, sudah sempat terbesit sih Pak. Dulu kan ada teman yang menggantikan posisi yang ditawarkan di saya. Dan saya lihat sekarang pun, ya alhamdulillah masih lebih baik saya daripada dia. Itu ya, berarti memang putusan benar ya. Iya, sangat benar Walaupun sekali. kita di JNT bukannya nggak ada drama juga ya, banyak drama. Pernah diancam lisan oleh Pak Atta juga berarti kan. Itu kan salah satu drama kan. Iya betul Pak. Lalu diancam lisan tuh kayak jadi gimana rasanya? Ya down juga sih Pak Denny gitu. Karena permasalahannya sebenarnya bukan di sayanya, tapi memang ini keadaan sulit gitu kan. Maksudnya saya banyak kendala juga yang dihadapi, tapi saya masih berusaha gitu. Saya semaksimal mungkin. Tapi karena memang ada target yang sangat mendesak, yaitu memang sudah kewajiban Pak Arta untuk negor saya gitu. Lalu jadi gimana? Ya akhirnya mau nggak mau itu sempat down juga, tapi kalau saya down itu saya ada cara sendiri Pak Denny untuk mengatasinya. Kadang saya sendiri gitu kan, kalau mau down itu masih jadi trainer? Masih jadi trainer. Lalu? Waktu down itu ya saya habiskan, waktu down itu saya ada targetnya, katakanlah sehari ini saya mau stres mungkin saya habiskan, tapi besok saya harus up lagi. Ya. Lalu masalahnya selesai nggak? Sesuai target nggak jadinya? Akhirnya sesuai target. Sesuai target? Iya. Nggak jadi diri saya. Nggak jadi diri saya. Tapi kadang tekanan tuh bikin kita tuh keluarkan tenaga yang luar biasa dari tubuh kita ya. Jadi bersyukurlah kita kalau misalnya dapat tekanan atau misalnya tekanan dari atasan atau apa, ancaman dari atasan, karena apa di sana kita mungkin akan muncul potensi baru yang ada dalam diri kita. Kalau mau naik kelas kan harus ada ujiannya ada dulu ujian, gitu. Betul sekali. Itu dan saya juga ngerasainnya tiap kali. Sampai posisi ke sekarang tuh saya juga mau naik kelas terus dapat ujian baru. Gitu. Ya terpaan kita beda. Semakin tinggi terpaan semakin keras loh. Iya. Gitu. Mau naik lagi harus ada terpaan dulu bahwa naik. Nggak bisa dari kelas 1 naik kelas 2 tapi nggak mau lihat ujian, itu nyogok namanya. Orang dalam itu. Orang dalam makanya gitu kan. Sekarang masa itu kita gak ada orang dalam. Kamu ada orang dalam apa? Gak ada Pak. Nah, kita di sini gak ada orang dalam. Jadi mau gak mau dari apa? Performa. Ya, dan terbukti kan kita kan ada berapa banyak sih yang mendengarkan orang dalam. Kamu ada orang dalam gak di JNT? Gak ada Pak. Mungkin dulurmu sama dulurku ada dulur-duluran kali. Karena yang beda, warna kulit aja beda. Iya. Oke, ini masuk sesi terakhir nih. Apa yang kamu sampaikan jika tim Lita melihat podcast ini? Ya. Mata lihat ke kamera. Luar biasa ya. Untuk tim saya atau semuanya yang mendengarkan podcast ini, ayo teman-teman, ini adalah mimbar yang bagus, ini adalah kesempatan yang bagus. Kita berada di sini itu adalah rezeki yang luar biasa dan kesempatan yang luar biasa sekali. Karena JNT hanya butuh berapa waktu untuk mencapai tingkat yang sekian. Dan value-nya tadi, kita masih bisa, perusahaan ini masih bisa berkembang lebih besar lagi. Jadi ayo kerja yang beneran, sesuai porsi. Kalau SPV ya kunjungan yang beneran loh, cari omset yang beneran, jangan cuma
kerja absen masuk pulang, jangan seperti itu. Ayo menempa diri lagi, belajar data, belajar manajemen tim dan yang lain-lain. Untuk tim yang lain pun ayo kita kerja yang semaksimal mungkin, karena nggak ada kesempatan kedua. Kalian sudah masuk di sini, ini adalah kesempatan yang terbaik, jadi jangan disia-siakan. Itu Pak Dede. Apa harapan kamu untuk JNT Express ke depannya? Saya berharap untuk JNT Express ini tetap menjadi pilihan utama di hati masyarakat Pak Denny, dan kita tetap selalu konsisten memberikan yang terbaik untuk pelayanan ekspedisi di Indonesia dan dunia. Terima kasih Mas Agus untuk sharingnya dan harapan-harapannya ya. Sahabat sekelas semuanya, tadi pagi saya barusan baca satu buku adalah ada satu namanya tuh aset digital ya, aset digital. Nah, aset digital sih boleh aset digital ya. Kalau kita lawang tuh ini kan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lagi booming itu kan perusahaan data center dan sebagainya. Itu kan semuanya itu kan digital kan, tanpa disentuh. Nggak bisa disentuh, tapi itu adalah aset tambang emas masa depan katanya. Ya. Tapi ingat, aset digital tuh bisa direalisasikan itu harus ada satu penyambung. Aset digital tuh nanti kita ada database, kita mau pakai, kita kelola, mau jadiin apa, tapi balik lagi ada barang harus kita pegang. Misalnya contoh kamu aset digital, kamu ada database untuk jualan baju, berapa orang yang suka baju warna merah, dan itu bisa semakin lama semakin detail. Yang suka pakai berjilbab atau suka pakai pakaian seksi itu semakin hari semakin detail, nanti kita bisa langsung jualannya itu langsung ke poinnya. Tapi setelah jualan itu orang beli, itu ada satu yang nggak bisa digantikan adalah apa? Cara untuk nyaluin produk-produkmu sampai ke tangan customer. Nggak bisa dirubah, nggak ada lihat Bluetooth masuk, kirim besok sampai sana. Kalau ada itu baru itu ekspedisi mati. Selama itu nggak ada teknologi itu, ekspedisi nggak pernah akan mati. Jadi semakin berkembang digital, semakin mendekatkan jarak antara kamu dan dia di belahan dunia lain, semakinlah kita membutuhkan namanya layanan jasa kurir. Karena apa? Kita semakin dekat, semakin sering mau kirim-kiriman. Dulu saya pacaran sama mantanku, Valentinean, pokoknya dapat bunga di sana. Caranya gimana? JNT Express your online business. Kirim dong ya, gitu ya. Yang LDR sekarang tuh terasa lebih dekat itu ekspedisi. Itu ada future value yang bisa kita kembangkan terus ya. Dan ya ini belum bisa digantikan ya, karena kebutuhan orang semakin banyak, internet aksesnya semakin hari semakin dalam. Kayak Blitar tuh semua pelosok-pelosok kiriman kita tambah banyak ke pelosok ya. Banyak Pak pelosoknya. Bukan tambah sedikit ya. Iya. Internet semakin berkembang, sana semakin banyak sinyal, semakin sering belanja online. Nggak ada mall Pak masalahnya. Nggak ada mall gitu loh. Dan orang-orang pelosok memberikan kesempatan yang sama sekarang. Ya, memberikan sama. Kita mau belanja apapun, nggak perlu kita habisin ongkos dari sono ke sini gitu kan. Mau makan khas Surabaya misalnya contoh, lapis kukus Surabaya kan, lapis kukus Surabaya tuh nggak apa-apa ya kan, Kediri masih bisa beli kan? Bisa Pak. Kirim aja kan, pakai apa? Gitu. JNT. Itu. Oke, terima kasih Mas Agus ya untuk kesempatannya sharing-sharing, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini ada satu kakak souvenir. Ya. Kenang-kenangan ini langka nih, nggak semua orang bisa dapat tuh. Nah, kita ada ribuan karyawan tuh, podcastnya tuh seminggu sekali, kadang enggak, itu kan jadi setahun tuh cuma ada, kalau lengkap itu baru 54 minggu, diskon dan sebagainya, paling setahun tuh cuma dapat berapa aja. Jadi yang bisa dapat sini orang-orang terpilih, ya orang-orang yang memiliki cerita unik dan kisah-kisah yang menginspirasi. Ini HP Realme ya, boleh pakai HP Realme juga, salah satu dari grup kita, disponsori oleh JNT Express ya. Saya promosi tuh Realme itu ya. Terima kasih Mas Agus ya. Lo bagi sahabat sekelas semuanya, teman-teman JNT Express Jawa Timur yang memiliki cerita-cerita yang inspiratif ya, memiliki merasa kisahnya itu menarik ya,
bisa diketik, diceritakan, dan email kisahmu di email sini ya. Ini tampilin ya. Nah, nanti kita akan seleksi dari tim sahabat sekelas. Mana tahu kisahmu memang sangat menarik dan bisa kita undang untuk ikut dalam acara podcast kita untuk berbagi inspirasi kepada teman-teman yang lain ya. Dan semoga dari cerita ini kita mendapatkan inspirasi yang bisa membangkitkan semangat kerja kita dan karir kita terus bertumbuh di dalam JNT Express ini ya. Amin. Ya, Nindanya langsung amin gitu kan ya. Inspirasi kayak gitu. Ini cita-citanya Ninda nih menggar ulang berapa kali itu sebelum kirim ke saya gitu kan. Jadi kan banyak inspirasinya juga dia. Oke. Sebelumnya ingat di subscribe, klik tombol lonceng, klik like juga, dan klik sharing ya. Terima kasih sahabat sekelas semuanya. Sampai jumpa. Salam naik kelas. Dah.